Oke, ketemu lagi di channel saya, Kang Mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya masih berputar-putar di sekitar Desa Anjelok untuk eksplorasi di Desa Anjelok ini. Setelah sebelumnya saya sudah eksplor di Gua Maria dan Sendang Maria yang ada di bawah Gua Maria. Untuk kali ini saya akan eksplor kembali di PLTA Anjelok, yaitu wilayah penghasil listrik untuk mensupport di wilayah Jawa Bali. Baik, langsung saja kita eksplor di wilayah ini, yaitu wilayah PLTA Anjelok yang ada di Desa Jelok atau Delik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Kalau dari Salatiga jaraknya kurang lebih sekitar 20 kilometeran ya teman-teman ya. PLTA Jelok ini merupakan salah satu PLTA tertua di Indonesia yang masih beroperasi hingga saat ini teman-teman. Baik, ini saya berjalan menuju lokasi. Baik, saya sudah sampai di lokasi area yang biasa buat selfie-selfie. Di sini merupakan pipa raksasanya teman-teman. Ini pipa berdiameter kurang lebih sekitar 1,5 meteran ya teman-teman ya. Pipa ini merupakan saluran air dari Rawapening menuju ke Sungai Tuntang atau Kali Tuntang, yang di Kali Tuntang dialirkan di sini melalui pipa ini untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Ya, di sinilah teman-teman pipanya. Yang di pojok sana itu merupakan gardu induk ya teman-teman ya. Itu gardu induk yang ada turbinnya yang digerakkan oleh aliran air ini teman-teman. Jadi berputar hingga menghasilkan arus listrik. Ya, itu teman-teman, kebetulan saya zoom. Yang di pojokan itu merupakan turbinnya. Oke, saya coba lihat di seberang jalannya teman-teman ya. Ini merupakan sambungan yang tadi teman-teman. Ini melalui bawah jembatan yang saya berdiri ini. Pipa ini menuju ke atas. Ya, pipa menuju ke atas itu nanti tembusannya sampai di Kali Tuntang ya teman-teman ya. Oke, coba nanti saya lihat-lihat di atas ada apa di sana. Kita lihat sama-sama teman-teman. Ya, di sini juga biasanya digunakan untuk sekedar nongki-nongki dan selfie-selfie teman-teman. Biasanya di sore hari kalau tidak hujan. Di sini pemandangannya juga terlihat di kanan kirinya. Terlihat pemandangan yang cukup menarik teman-teman. Ya, yang tadi, yang seberang jalan tadi pipanya tembus ini ya teman-teman ya. Nah, yang itu ke atas. Jadi urutannya dari atas turun ke bawah airnya teman-teman. Coba nanti kita lihat-lihat di atas ya teman-teman ya. Baik, lanjut perjalanan lagi. Ini juga bisa jalan menuju ke atas ya teman-teman.
Ya, dari wilayah sinilah, wilayah Jelok inilah, eh, listrik yang kita konsumsi tiap hari ya teman-teman ya. Baik untuk menyalakan kulkas, menyalakan mesin cuci, menyalakan menyalakan audio, menyalakan lampu dan lain sebagainya teman-teman. Berawal dari sini ya teman-teman ya. Di wilayah Jelok ini, tepatnya di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Oke, ini ada jembatan lagi teman-teman. Coba saya lihat di bawah. Itu ada lubang-lubang, itu kemungkinan itu bangunan lama teman-teman. Untuk seling ya, untuk pipanya tadi itu kemungkinan bangunan lama, peninggalan zaman Belanda dulu teman-teman. Ya, disinilah merupakan area spot selfie. Saya akan menuju ke atas ya teman-teman. Yang titik awal saluran pipa raksasa tadi ada di atas. Nanti kita lanjut explore yang di bawah ya teman-teman ya. Ya, disinilah sambungan pipa yang ke atas tadi teman-teman. Ini saya posisi ada di atas yang tadi saya tunjukkan. Disinilah posisi atasnya teman-teman. Itu ada bangunan besar, itu merupakan bangunan kontrol air teman-teman. Ya, inilah pipa yang dari atas menuju ke bawah tadi. Ini sangat tinggi banget teman-teman untuk dari sini ke bawah tadi. Untuk itu aliran airnya sangat deras, cukup untuk memutar turbin yang di pusat pembangkit tadi teman-teman, hingga akhirnya bisa menghasilkan listrik untuk mensupport kebutuhan warga di wilayah Jawa Bali ya teman-teman ya. Ya, disinilah ini sambungan dari Sungai Tuntang atau Kali Tuntang teman-teman. Cuman ini jarak dari gedung pengontrol air itu menuju ke Sungai Tuntang atau Kali Tuntang harus lewat di hutan-hutan karet teman-teman. Baik teman-teman, saya ini sudah ada di bawah lagi untuk explore di bagian bawah teman-teman, yaitu bagian pembangkit listriknya, yaitu pusat turbinnya yang didorong oleh aliran air yang ada di selang raksasa tadi ya teman-teman. Oke, pelan-pelan saya berjalan turun sambil melihat kanan kiri pemandangan. Di sini merupakan pemukiman warga teman-teman.
Pembangkit listrik ini berada di wilayah cekungan ya teman-teman, dalam artian di bawah di antara bukit-bukit. Disinilah dulu pemerintahan Belanda pertama kali membangun pembangkit listrik tenaga air teman-teman. Ini dulu pernah dikuasai oleh Belanda. Perusahaan listrik Belanda mendirikan pembangkit listrik di sini teman-teman. Ya, disinilah dulu merupakan daerah jajahan pemerintahan Hindia Belanda ya teman-teman ya. Jalan-jalan. Perusahaan dari Belanda yaitu yang bernama Aning diberi kewenangan untuk membangun atau mendirikan sumber pembangkit listrik yang ada di Jelok ini teman-teman. Kalau dulu yang bisa menggunakan listrik hanya orang-orang tertentu teman-teman. Kalau untuk orang Indonesia biasanya yang berketurunan ningrat yang bisa menggunakan listrik, juga orang-orang Belanda sendiri. Setelah kemerdekaan, PLTA ini diambil alih oleh pemerintahan Indonesia yang dikelola oleh perusahaan listrik negara. Ya, di sini banyak dijumpai bangunan-bangunan peninggalan Belanda, rumah peninggalan Belanda yang ada di sini. Ini mungkin merupakan bangunan BCB ya teman-teman ya, bangunan cagar budaya yang layak untuk dilindungi. Oke, saya berjalan masuk lagi. Ini sudah masuk di wilayah pembangkit listrik ya teman-teman ya. Ini jalan untuk akses masuknya. Ini ada portalnya teman-teman. Di situ ada rumah bangunan Belanda. Terlihat rumah kuno ini teman-teman. Kayaknya nggak ada penghuninya. Ya, itulah kemungkinan merupakan rumah dinas petugas PLN di zaman dulu ya teman-teman ya, atau rumah dinas petugas PLN dari orang-orang Belanda. Oke, saya coba masuk teman-teman. Kayaknya saya nggak bisa masuk ini teman-teman, karena di situ tertulis ada area larangan untuk memasuki wilayah ini ya teman-teman ya. Karena ini merupakan aset negara, aset nasional yang dilindungi, jadi tidak sembarang orang bisa masuk di situ ya teman-teman ya. Ya, ini merupakan bangunan Belanda. Ya, di depan saya ini merupakan pusat pembangkit listriknya ya teman-teman ya, atau gardu induk. Ya, turbinnya ada di situ teman-teman. Saya nggak bisa masuk karena di sini merupakan area larangan, aset negara, aset nasional. Jadi tidak sembarang orang boleh masuk di situ ya teman-teman ya. Oke, saya akan meluncur di kolam Jelok ya teman-teman ya. Ini merupakan kolam yang air dari pipa tadi ditampung di kolam ini teman-teman.
jaraknya ya sekitar kurang lebih 2 kilo kalau dari Gardu Indo ini. Ya, disinilah kolam tampungan air yang merupakan aliran dari pipa raksasa tadi. Di sini saya juga nggak bisa masuk teman-teman karena ini sangat ketat penjagaannya, banyak CCTV dan tidak sembarang orang diizinkan masuk di sini ya teman-teman ya. Kalau dulu masih boleh, sekarang tidak boleh lagi teman-teman. Saya cuman melihat-lihat dari luar pagar saja teman-teman, karena nggak boleh masuk. Ya, inilah kondisi kolam penampungan air di sini. Nantinya dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin kembali, yaitu pembangkit listrik yang ada di wilayah Timor teman-teman, untuk menghasilkan listrik kembali. Juga merupakan pembangkit listrik tertua teman-teman yang ada di Indonesia. Ini saya masih berada di wilayah kolam penampungan. Ya, disinilah merupakan kolam penampungan. Oh ya teman-teman, sekedar informasi, biasanya di sini tiap 2 tahun sekali ada tradisi nguras kolam. Masyarakat dari beberapa penjuru pada hadir di sini untuk pesta kolam, yaitu menangkap ikan di sini teman-teman. Oke, saya coba explore di wilayah selatan teman-teman. Di wilayah selatan ini ada patung yang terkenal sangat mistis, masih berada di wilayah patung ini. Kita masih bisa masuk teman-teman, karena ini di luar area wilayah terlarang yang ada di kolam penampungan Jelok ini teman-teman ya. Kita masih bisa melihat-lihat. Sekedar informasi teman-teman untuk patung ini, yang konon katanya menyimpan banyak cerita di masa lalu. Oke, saya akan berjalan menyusuri kebun-kebun menuju ke patung ini ya teman-teman ya. Saya berjalan di samping pagar kolam penampungan ini teman-teman, sambil melihat-lihat. Biasanya di sini banyak pemancing teman-teman. Berhubung sekarang dilarang, tidak semua orang bisa masuk di kolam ini ya teman-teman, kecuali petugas-petugas PLN. Sekarang namanya pengelolanya bukan PLN ya teman-teman, tapi anak perusahaan PLN, yaitu Indonesia Power, perusahaan yang bernama PT Indonesia Power, yang merupakan anak perusahaan dari PT PLN. Pengawasannya sekarang super ketat teman-teman. Tidak sembarang orang bisa masuk di kolam, dan banyak terpasang CCTV teman-teman di sini. Ini saya di luar pagar, jadi nggak ada masalah, tidak dilarang. Menuju ke patung yang konon katanya syarat dengan mistis.
patung yang memiliki nilai seni tinggi. Sekedar informasi teman-teman, konon katanya patung ini sorot matanya mengikuti gerakan kita teman-teman, kemana kita bergerak, sorot matanya mengikuti kita teman-teman. Itu kata orang-orang begitu, tapi coba kita buktikan sendiri ya teman-teman ya. Oke, sekedar informasi juga, disinilah dulu acara tukul jalan-jalan juga pernah syuting di sini ya teman-teman ya, di patung ini. Ya, ini saya melewati kebun-kebun teman-teman, takut ular ini teman-teman sebenarnya. Ya, ini merupakan bangunan seperti payung. Ini biasa untuk berteduh bagi yang dolan di sini. Untuk menjangkau di wilayah ini sekarang agak susah ya teman-teman ya, karena akses masuk ke sini, akses utamanya ditutup. Itu terlihat patungnya teman-teman. Patungnya terlihat sangat proporsional teman-teman. Ini Raden Roro Hanjalu Rasa Hayuning Bumi. Ini konon katanya dulu seorang pemain ledek yang cantik jelita, yang diperebutkan oleh banyak laki-laki. Ya, ini terlihat patungnya. Oke, coba saya lihat lebih dekat ya teman-teman ya. Ya, inilah patungnya. Untuk ukuran di zaman dulu ini patungnya merupakan nilai seni yang tinggi teman-teman. Oke, cukup sekian video ini, jalan-jalan di PLTA Anjelok. Jangan lupa tetap terus tonton video-video di channel Kang Mun ini, channel yang lebih informatif. Ditunggu like, share, dan subscribe-nya. Kalau ada kritik, saran, dan masukan demi berkembangnya video ini, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini ya teman-teman ya.